Berhutang nyawa. Aida seolah meragu, ia makin banyak mempertimbangkan sesuatu saat ini, menatap Tono yang ia tahu memang hidup dalam segala trauma besarnya, dan semua misteri tentang kematian sang nenek. Mas, iya Nur, Aida keluar dulu, Mas istirahat aja di dalam. Iya nanti aku keluar, jawab Tono. Aida menemui semua tamunya, ada juga Mang Usman di sana yang melayani para tamu dengan baik. Mang bisa bicara sebentar? Iya ada apa? Tanya Mang Usman yang lalu menghampirinya. Mereka duduk sedikit menyudut di bagian belakang ruangan. Bagaimana kondisi nenek ketika ditemukan? Tanya Aida. Sudah lemah tapi Mamang gak tahu bagaimana persisnya. Tono membawanya dan menggendong langsung ke angkot. Mamang ikut di belakang. Oh iya Mang, ada apa ada sesuatu? Tanya Mang Usman. Aida kemudian menceritakan semua ucapan orang-orang itu. Ucapan yang membuatnya meragu akan kebenaran yang diberikan Tono padanya. Mang Usman hanya diam lalu menghela napasnya dengan panjang lalu mengembuskannya dengan lega. Dah kamu lebih tahu Tono. Kalau menurut Mamang yang gak ngerti apa-apa, tindakan Tono itu sudah benar, bukan membela. Tapi jika Tono nekat dalam keadaan begitu, yang ada malah mereka terkapar berdua di sana. Maksud Mamang? Ya, Mamang lihat Tono sudah sangat pucat saat itu. Tono sudah seperti orang kehabisan darah. Tapi dia masih tetap berusaha lagi cari bantuan. Coba Aida pikir, jika Tono gak bisa ambil sikap benar, pasti Tono juga ikut pingsan di sana. Iya Mang, maaf Aida sudah curiga, sesalnya. Aida hanya menundukkan kepala dengan semua rasa gundah yang ada. Malam tiba-tiba, di rumah itu sudah begitu banyak orang berkumpul untuk mengadakan pengajian. Tono pun ikut meski wajahnya memang tampak pucat. Kuat? Tanya Aida yang memakaikannya sebuah peci. Iya kuat, cuma duduk kan? Iya, angguk Aida. Acara itu pun berlangsung tenang meski masih belum juga tampak Om Edo di sana. Bahkan Aida pun menunggu hingga tengah malam di ruang tamu dan duduk beralaskan tikar itu. Nur, iya Mas. Tono menghampiri dengan menggenggam amplop di tangannya. Ia pun memberikan amplop itu pada Aida, yang seharusnya momen bahagia tapi justru dengan momen yang seperti ini. Ini gaji pertamaku Nur, kita sepakat akan ganti mas kawin ke Tante Rum kan? Iya mas, terima kasih, jawab Aida menggenggam erat amplop itu. Tadinya aku pikir uang itu masih bisa menyelamatkan nenek, meski aku harus kembali mendapat cibiran dari Tante Rum. Memang sudah janjinya nenek mas? Iya, jawab Tono. Aku terus berusaha mencari uang untuk menggantikan semua yang kamu berikan. Tapi ketika aku punya uang, bahkan untuk menyelamatkan nenek saja aku tak bisa. Dan baru aku sadar, aku tak berhutang uang sama kamu, tapi aku berhutang nyawa Nur. Tak sebanding seluruh uang yang aku berikan karena kamu telah memberi nyawa untukku. Nur kembali menangis, ia spontan memeluk Tono yang duduk di sampingnya. Dan Tono dengan hati yang berdebar begitu kuat mengusap rambut Aida agar sedikit menenangkan hatinya. Hais, bisa-bisanya mereka dalam keadaan begini, tapi begitu si Big May yang muncul dari ruang belakang dan akhirnya ia mundur lagi perlahan untuk memberikan ruang pada keduanya. Tidur yuk, ajak Tono padanya. Aida tidur kamar nenek ya, mau berisin semuanya. Baiklah aku tidur duluan, nanti kalau ada apa-apa panggil saja. Iya mas, angguk Aida lagi lalu melepas pelukan pada suaminya itu. Apakah ini rindu? Malam semakin larut, Tono belum juga dapat tidur dengan nyenyak. Bayangan akan laut, bayangan akan Nekmis lalu menghantuinya. Terbayang-bayang kembali ketika terombang-ambing dalam lautan yang gelap itu, dingin dan sesak. Sakit, lirihnya. Memegangi kepala dengan posisi menungging di ranjangnya. Rasanya ingin sekali berteriak, tapi ia takut mengganggu Nurnya, yang pasti juga sangat lelah di sana. Ia pun berusaha mencari obatnya sendiri dengan langkah tertatih dan meraba-raba karena pandangannya semakin remang. Ais, yang mana obatnya? Carinya ke dalam laci, tempat di mana Aida mengambil obatnya. Ini ambilnya pada sebungkus obat.
Ia hafal karena setiap minum itu sakitnya akan sembuh meski sementara, dan untungnya Aida selalu menyediakan air di dalam kamarnya. Lega rasanya. Senyum Tono yang kembali berbaring dengan ringan di ranjangnya. Ia mengambil bantal guling yang biasa dipeluk oleh Aida ketika tidur. Apakah ini rasanya rindu? Padahal hanya berjarak beberapa meter saja dan meski dekat, ia pun selalu galak padaku. Gumamnya ia kembali memejamkan mata, berusaha kembali tidur meski harus dengan bantuan obat. Mas bangun mas, udah siang nih. Aida datang dan langsung membuka jendela kamar mereka. Tono menggeliat tubuhnya dan perlahan membuka mata. Nur, ini hari libur Nur. Iya, tapi katanya mau ajak Aida beli cincin. Iya, tapi ke pasar kan, bisa bentar lagi aku masih ngantuk. Tono merebahkan dirinya kembali dan Aida menatapnya dengan mata menyipit dan berkaca pinggang dengan garang. 1, 2, iya aku bangun, puas berbuat seperti itu pada suamimu. Tukas Tono, tapi setidaknya kamu telah kembali pada senyummu Nur. Apa senyum-senyum? Tenggur Aida pada sang suami. Enggak apa-apa. Emang salah senyum sama istri? Belum minta yang lain? Apa? Jangan macam-macam ya? Enggak, cuma satu macam. Ledek Tono dengan menjulurkan lidahnya. Ih, Mas Tono. Aida memekik lalu mengambil selembar handuk dan mengibaskan pada tubuh Tono. Pak, berhasil. Karena Tono keburu lari terbirit-birit keluar. Buk, akhirnya menabrak Mei. Mas Tono lari-larian udah kayak bocah, omelnya. Mei, kamu nginep? Kaget Tono pada sosok itu. Iya, nemanin Aida, katanya kasihan Mas Tono butuh istirahat, jadi Mei temanin semalaman. Gak bisa tidur, curhat mulu, celotehnya. Dia curhat apa? Tanya Tono menggenggam lengan Mei dan mengajaknya duduk, tapi suara nyaring itu kembali memekakkan telinga. Apa mau Aida hitung lagi mas? Disuruh mandi malah duduk lagi, teriaknya dari dalam. Kumat, gerutu Mei. Udah biarin daripada mendung terus, ucap Tono. Ia pun kembali berjalan kembali sesuai tujuannya semula. Aida masih di kamarnya, ia mempersiapkan pakaian Tono untuk mereka pakai bersama, sedangkan Mei mempersiapkan sarapan untuk keduanya. Bukan tanpa alasan Mei di sana, karena beberapa waktu sebelum meninggal, nenek meminta agar Mei tinggal bersama Aida. Nur, motorku masih di warung. Pakai motor Mei aja, biar cepat dan gak usah bolak-balik. Aida lagi malas ke sana. Iya, Tono kembali mengangguk pada setiap perkataan istrinya. Suami takut istri? Mei, tegur pasangan itu dengan kompak. Aku kadang ingin menolak ketika nenek meminta aku di sini, tapi apa boleh buat, aku harus kuat hati. Keluh Mei, bagai anak kecil yang gagal mendapatkan permennya. Aida hanya menatapnya dengan kesal, tapi Tono tahu jika Nurnya itu masih dalam duka yang mendalam. Kau pandai memainkan peranmu, Nur.